hadirnya SLB Muhammadiyah, berdirinya SLB Muhammadiyah Surya Gemilang itu sejak tahun 2013, hambatan tunarungu, kemudian hambatan netra, kemudian daksa, graita, autis, dan ganda, ada yang ganda. Terkait program keterampilan badik, ini anak kita sudah mewakili ke tingkat provinsi, mewakili cabang dinas pendidikan wilayah 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Layismu Kendal? Saat ini kembali lagi dengan saya Ilham di Bincang Layismu Kendal. Pada podcast kali ini saya sedang ada di Galeri Batik di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Kendal, tepatnya di Kecamatan Limbangan ya Pak ya? Kecamatan Limbangan. Kecamatan Limbangan, salah satu sekolah milik Muhammadiyah Kendal. Betul. Yaitu SLB Surya Gemilang. Surya Gemilang. Lah ini saya sedang berada di galeri batiknya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba berbincang-bincang dengan dua sosok bintang tamu kita ini yang istilahnya apa ya? Apa ini Pak ya? Istilahnya direksi ya atau yang manajemen? Direksi dan manajemen. Oh, direksi dan juga manajemen batik Bagaskara. Salah satu produk UMKM. UMKM anak berkebutuhan khusus. Oh, anak berkebutuhan khusus di SLB Muhammadiyah Surya Gemilang. Surya Gemilang dengan Bapak Kuncoro dan Ibu Dia. Ya. Mungkin 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang terkait dengan apa sih Bagaskara batik itu ya. Mungkin Pak Kuncoro atau Bu Diah bisa sedikit bercerita dulu ya, sedikit tentang SLB Surya Gemilang itu seperti apa? Iya, baik, terima kasih Mas Ilhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan prokesnya Layis. Ya, podcast Layismu Kendal dengan Mas Ilham. Terkait dengan hadirnya SLB Muhammadiyah, berdirinya SLB Muhammadiyah Surya Gemilang itu sejak tahun 2013. Ya, kami menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari jenjang SD sampai SMA. Jadi kami diberi tugas Muhammadiyah sejak 2014 sampai sekarang. Dan kebetulan kami juga salah satu pendiri SLB ini bersama tokoh masyarakat Limbangan dan khususnya pengurus Muhammadiyah PCM Limbangan. Oh, betul. Yeah. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, perkembangan SLB sungguh sangat merasa bersyukur kehadirat Allah karena kepercayaan, keyakinan masyarakat terkait dengan keberadaan SLB Muhammadiyah Surya Gemilang sungguh luar biasa. Jadi ada meningkat secara grafis ya Bu Indah, mulai dari siswa jumlahnya 23 sekarang ada di 207. Wah, 207. Iya, siswa berbagai hambatan. Ya. Jadi hambatan tunarungu, kemudian hambatan netra, kemudian daksa, graita, autis, dan ganda, ada yang ganda. Ganda itu double. Ganda itu memiliki hambatan 2. Jadi ada graitanya juga punya hambatan fisik. Ini salah satu contoh. Fisik itu daksa, daksa, dan lain-lain. Ini alhamdulillah. Kami di bulan Februari ini ya sudah menyerah terimakan jabatan kepala sekolah. Oh gitu. Iya, jadi kami kepalanya siapa ini? Kepalanya Pak Anas Effendi. Kebetulan gitu. Ini tidak sempat hadir. Yeah. Jadi alhamdulillah kami berjuang dengan teman-teman, Bapak Ibu guru sebagai mitra kami. Ini sangat luar biasa. Allah mempertemukan saya dengan ibu bapak guru yang luar biasa. Bukan luar biasa
Karena milik hamba itu kata luar biasa keikhlasannya. Iya, iya, iya. Daya juangnya luar biasa, keikhlasannya luar biasa. SLB bisa seperti ini ya karena karya atau kontribusi peran serta Bapak Ibu guru. Ya, bukan karena saya tapi peran Bapak Ibu guru semuanya. Ini luar biasa. Terus kembali ke Bagaskara. Ini salah satu program usaha menengah UMKM ya. UMKM yang kami dirikan salah satunya untuk memberi kesempatan kepada anak-anak didik kami yang memiliki berbagai keterampilan. Salah satunya unggulan kami adalah batik. Track make-nya di sini batik cap dan ciprat ya. Kenapa kok dipilih batik, Pak? Yang saya tanyakan. Kenapa saya milih batik? Karena itu salah satu di daerah Limbangan ini, khususnya di daerah Gonoharjo itu ada pengrajin batik. Dan sekaligus beliau pemilik pengrajin kelompok batik itu juga membantu kami untuk melatih anak-anak. Jadi ada kolaborasi juga ya, Pak? Ada kolaborasi. Jadi awal masyarakat ya? Masyarakat, betul. Itu bentuk peran serta masyarakat. Jadi alasan dipilih batiknya karena itu ya, Pak? Iya, jadi salah satunya itu ya. Karena kita tidak harus mengeluarkan biaya tinggi ya untuk memberi transport instrukturnya. Ya. Gitu. Anak-anak juga lebih memilih untuk milih yang batik ya, Pak Kun ya? Iya, itu. Terus banyak vokasi itu anak-anak lebih banyak. Banyak yang minat ke batik. Minatnya ke batik. Oke. Terus yang mau saya tanyakan, apakah ada pelatih khusus, Bu? Soalnya kan gini, Pak, kan kalau orang biasa aja itu kan gampang gitu, Pak. Nah, ini kan anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Apakah pelatihnya itu juga harus khusus atau bagaimana? Ya, jadi alhamdulillah karena sebelumnya sudah melakukan asesmen teman yang akan melatih, jadi tahu latar belakang anak, akhirnya tertarik. Setelah di bulan pertama, tahun pertama lebih tertarik lagi, ternyata hasilnya tidak kalah dengan yang anak-anak normal, ya normal. Nah, pelatihnya itu guru sini asli? Tadi yang punya pengrajin. Yang kerjasama, kemudian tetangga masih. Jadi sama-sama memiliki panggilan sosial lah untuk terkait dengan keterampilan batik itu. Dan itu juga nggak mudah mengkondisikan anak-anak. Kalau anak-anak kita itu kan mudah jenuh. Jadi kalau tidak pas mood ya, pas nggak di perasaan mereka ya nggak mau. Nah, ini butuh perjuangan. Nah, peran Bapak Ibu guru ini yang mendorong. Ya, luar biasa ya. Ya ini. Nggak bisa serta-merta ayo ke sini bahkan lebih parah dari anak TK mungkin ya, Pak. Wah, lebih. Nah, ini Bu gurunya sendiri tantangannya apa, Bu, untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu? Terima kasih, Mas. Ini kebetulan kami didampingi ini Bu Diah Prawanti ini dulu ngajar di PAUD, tapi alhamdulillah terpanggil membantu kami. Sudah berapa tahun Bu Diah? Dari 2015, Pak. Dari 2015 ya, sampai sekarang masih semangat keikhlasannya luar biasa. Lah, beliau ini di samping mengajar tugas sehari-hari, juga kami beri peran sebagai bendahara di Bagaskara, sekaligus tim teknis di program batik. Ini, monggo Mas, mungkin bisa digali informasi terkait peran Bapak Ibu guru, salah satunya Bu Diah ini. Tadi tantangan untuk melatih anak-anak dan menangani anak-anak itu tantangannya seperti apa? Sebenarnya sih mood anak-anak itu kan kadang naik, kadang turun gitu. Jadi ketika anak-anak sedang mood, ya kita dorongnya lebih gampang ya. Cuma ketika anak-anak moodnya masih kurang baik,
ya sudah kita menyesuaikan dulu. Mengalah gitu gitu ya, nggak bisa dipaksa gitu iya, ya. nggak bisa. Kalau dipaksa malah nanti mereka marah. Bisa menyerang gitu nggak? Kalau menyerang enggak cuman lebih ke nggak mau pergi ya, pergi. Tapi kok dengan kendala seperti itu, apa yang membuat Budiah ini betah di sini? Udah berapa tahun tadi? Dari 2015. Hampir 10 tahun ya. Kenapa kok bisa betah untuk mengampuh anak-anak di sini? Ya tantangannya lebih sebenarnya malah lebih kita lebih happy Mas. Terpanggil. Panggilan Karena jiwa. lihat anak-anak yang seperti itu kita lebih bersyukur aja. Iya sih, kadang kan kita malah kurang bersyukur atas kesempurnaan yang kita miliki gitu ya Pak Tun ya. Iya. Kemudian Bu, untuk manajemennya, lah itu kan tetap ada penjualannya kan, lah itu dijual kemana saja? Untuk penjualannya itu kemarin kita ke pas pertama Musda ya Pak. Iya. Musda itu sebanyak 900 piece. Musda itu apa? Daerah. Musyawarah daerah. Musyawarah daerah. PDM Kendal. Musyawarahnya PDM. PDM ya. Oke. Terus ke Dikdasmen. Dikdasmen. Itu ya 1.400 piece. Untuk 400. guru dan dan karyawan karyawan. amal usaha Muhammadiyah di bidang Udah pendidikan. lumayan banyak juga ya sebenarnya Alhamdulillah. ya penjualannya Ya. Terus untuk harganya sendiri kira-kira standarnya berapa itu? Harganya itu sangat murah kalau karena karya anak-anak difabel ya. Oh, iya. Dengan harga 150.000 itu sangat murah sekali menurut Itu berapa meter itu dapatnya? 2 meter 10 kali 115. Udah jadi satu baju ya Bu ya. jadi satu 150. Iya. 100. Bervariasi tapi tergantung kainnya mungkin ya. Iya. Kainnya itu jenisnya Primissima Sunforest. Itu yang Yang kain yang terbaik. yang bagus. Baik. Kalau untuk motifnya itu bisa request atau memang sudah ada pilihannya di sini gitu? Untuk motif sendiri itu bisa request, bisa pakai cap, misalnya mau pakai logo sekolah mana itu bisa. Kalau misalnya mau Mbak tolong dibuatkan ini yang seperti ini, kita juga Bisa request Bisa berarti. request. Kalau untuk request harganya beda tadi atau gimana? Untuk request harganya sama, cuman karena kalau ada menggunakan cap, yang capnya sendiri itu kan kita harus memesan. Jadi dari pihak konsumen itu memesannya ada tambahan harga. Oh iya, ada tambahan karena requestnya Iya, capnya itu ya. Capnya. Oke. Terus untuk tekniknya itu apa aja Bu selain cap itu di sini? Ada cap ciprat. Sebenarnya ada juga yang tulis, cuman kalau tulis itu kan Lama tidak prosesnya tidak bisa cepat gitu. dan harganya mahal. Harganya juga mahal. Harganya juga Harganya mahal. di atas 400. Tapi ada di sini. Nah, saya dengar ini Pak Run, untuk karya dari anak-anak SLB ini katanya kok udah mendapatkan prestasi gitu loh. Kira-kira prestasinya apa? Oh iya, alhamdulillah Mas. Jadi terkait program keterampilan badik ini anak kita sudah mewakili ke tingkat provinsi, mewakili cabang Dinas Pendidikan wilayah 13 yang terdiri dari 9 SLB baik negeri dan swasta. Ini bagi kami prestasi yang luar biasa. Tapi ke depan kami sangat berharap, mohon doa mudah-mudahan bisa mewakili ke tingkat nasional. Nasional ya. Wah, ini lebih bisa membawa tidak hanya PDM Kendal tapi PWM Jawa Tengah ya ini. Kemudian di bidang keterampilan yang lain, tata boga. Ini juga juara 2 tingkat provinsi. Itu kemudian tata rias ya, tata rias. Ini yang rias cowok. Ya, hambatannya tunarungu. Alhamdulillah bisa sampai ke tingkat provinsi walaupun belum menjadi juara. Tapi bagi kami sangat bersyukur sudah mewakili 9 SLB yang ada di wilayah 13. Kemudian tata busana. Tata busana seperti yang terpampang di sini. Ini karya anak-anak semua. Yang ini Iya, ini tata busana itu menjahit karya anak. Ini juga juara 2 tingkat provinsi. Ya. Dan alhamdulillah ini yang menjadi lebih berbangga. Ini hampir tiap tahun anak kita tuh mewakili sampai ke jenjang provinsi. Kemudian yang olahraga juga atletik ya. Kemarin medali emas itu ya amat ya. Tingkat provinsi tunarungu.
Iya, 100 meter. Kebetulan lempar turbo. Jadi kalau di olahraga normal itu tolak peluru, tapi kalau di fabel ini yang anak berkebutuhan khusus lempar turbo. Ini juga mendapatkan medali perak tingkat provinsi. Jadi sekali lagi apa yang tadi saya sampaikan, Mas, bahwa prestasi yang diukir oleh anak-anak itu karya besar guru-guru mitra kami yang ada di SLB Surya Gemilang. Itu bagi kami sangat bersyukur Allah mempertemukan kami, ya. Allah memberikan teman mitra yang luar biasa. Itu. Luar biasa sekali memang. Yeah. Tidak mudah ya Pak untuk bisa. Wah, 10 tahun. 10 tahun kami berjuang bersama Bapak Ibu guru. Terus dari ini Bu, kembali ke manajemen tadi ya. Dari penjualannya pasti kan dapat profit kan? Ya itu. Itu pembagiannya gimana? Apakah anak-anaknya juga mendapatkan atau gimana pembagiannya itu? Untuk pembagiannya anak-anak ya tetap dapatkan. Mereka kan juga bekerja, jadi ya tetap dapat, Mas. Dan untuk hasilnya itu bukan cuma untuk anak-anak atau untuk Bapak Ibu guru, tapi untuk di panti ya Pak. Ya. Ada pantinya juga. Ada di sini kami untuk membantu operasional panti. Seperti ini setengah tahun yang kemarin sampai sekarang ini karena bantuan dari Dinas Sosial terlambat, ya kami harus mandiri, ya disupport dari hasil UMKM ini. Iya. Jadi nggak cuma untuk nggak cuma untuk ekonomi pribadi, tapi bermanfaat untuk banyak sekali ya. Betul. Untuk anaknya juga dapat, untuk SLB, SLB juga ada ya? SLB ada, cuman kan SLB sementara sudah mendapat bantuan operasi sekolah. Ya. Hanya peruntukannya kan sudah ditentukan. Porsinya. Akhirnya kami juga ikut support untuk di kegiatan-kegiatan yang tidak tercover oleh operasional. Jadi sejak kami mengampu jadi kepala sekolah di sini itu tiap tahun defisit hampir 40-50 juta ya. Lah ini hasil dari keuntungan sedikit membantu. Bisa untuk panti juga tadi. Betul. Ya. Apa di saving juga nggak Bu untuk modalnya kemudian kedepannya juga? Untuk modal kemudian ya ada savingnya. Cuman kalau yang misalnya kayak kemarin itu order 1000 itu kan kita masih butuh modal untuk modalnya pesanan besar ya. Gitu. Nah ini Pak, untuk sekolah di sini itu kan mungkin dari yang difabel itu mungkin ada yang tidak mampu ya, karena di panti itu tadi ya. Untuk sekolahnya sendiri itu per bulannya berapa Pak? Atau ada yang gratis, beasiswa dan lain sebagainya gitu? Ini pertanyaan yang sungguh luar biasa ini. Saya jawab jujur aja nggak sampai hati. Tapi ini pernah menjadi pertanyaan dari Pak Ketua PWM Jawa Tengah. Jadi harapan beliau ya diminta kontribusi orang tua wali yang nyuruhkan di sini. Saya jawab kami tidak sampai hati karena kondisi sosial ekonomi. Dari jumlah tersebut tadi yang saya sampaikan itu mungkin hanya 30% lah yang bisa kami harapkan memberikan bantuan itu pun besarannya sungguh luar biasa karena hanya 60.000 sekarang ya? 70.000 untuk jariah dan 10.000 untuk PMT. Dikembalikan lagi pada anak. Jadi 70.000 itu 10.000 untuk PMT. PMT itu apa? Pemberian makanan tambahan. Tiap hari Jumat terakhir. Kayak TK berarti. Wah, makanan tambahannya juga. Sejumlah anak yang di sini. Iya. Jadi gizinya juga Insya Allah kami bersyukur setiap tamu melihat anak-anak kok bersih, kok gemuk-gemuk ya ini karena kami beri layanan yang luar biasa dengan sepenuh hati karena branding kami ya. Kami hadir karena panggilan hati, kami mendidik dengan sepenuh hati. Itu. Jadi
tadi tidak bisa dikatakan SPP. Wong 30% aja itu Kembali lagi ya. dikembali lagi kepada masih kami memberikan layanan antar jemput Luar biasa sekali. bagi yang di tempat tinggal domisilinya tidak ada angkutan umum. Ada 2 armada yang kami operasionalkan. Tapi jangan bertanya dari mana armadanya. Nah, karena yang satu hibah saat Ibu Bati Mirna itu kami mendapat hibah 1 unit L300 sampai sekarang masih kami operasionalkan. Kemudian yang satu usaha kami karena mohon maaf ini mestinya nggak karena harus kredit kami. Ya. Dalam rangka untuk berbuat kemaslahatan. Untuk mempertahankan ini ya Pak. Iya, karena sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Gitu. Berarti perjuangannya luar biasa sekali untuk berjibaku ya mempertahankan ini untuk masa depan anak-anak difabel ini ya Pak ya. Masih tambah lagi Mas ini. Apa upaya ikhtiar kami adalah pendidikan akhlak, agama dan budi pekerti bagi anak. Kita wadahi dengan Difabel Boarding School. Ya. Apa itu Pak? Programnya apa? Programnya pendidikan akhlak, budi pekerti pada anak. Kemudian agama, tentunya karena anak berkonsus, kami ajari ya, kami berikan materi doa-doa yang sangat artinya yang mendasar. Bagaimana doa wudhu, bagaimana doa sholat duhur, subuh itu. Artinya doa-doa atau hafalan-hafalan ya yang mendasar untuk kebutuhan anak beribadah pada Allah. Menyelamatkan akhiratnya juga. Itu betul tujuan kami itu. Karena kami berpikir sudah dunianya nggak dapat seperti anak-anak. Biasa, iya, akhiratnya kok ya masalah diterima dan tidak itu urusan Allah. Kami ikut mengikhtiarkan itu aja. Luar biasa sekali tadi ya. Kemudian ini Bu, kembali ke manajemen batik tadi ya. Karena untuk pemesanan saat ini itu hanya by pesanan atau sudah ada yang ready stock gitu loh untuk kainnya. Untuk ready stock ada. Ready stock ada. Ketika kita kadang ada undangan untuk pameran itu ya. Jadi sering tampil di pameran juga. Ya. Kemudian untuk pemesanannya itu langsung ke sini atau bisa online gitu? Bisa online juga. Bisa online, bisa langsung datang. Kalau datang pas ketika siang pasti lihat anak-anak sedang produksi. Gitu. Ya. Kalau yang memproduksi itu kan ini SLB, SD, SMP, SMA. Itu di tingkat apa? Tingkat SMA. Di tingkat SMA-nya ya. Cuman kalau yang canting itu dari SMP. Canting itu yang tulis. Yang tulis. Yang tulis itu dari SMP. Yang mahal itu ya. Ya. Yang mahal tadi ya, teman-teman. Mungkin di antara pemirsa nanti ada yang mau pesen bisa langsung menghubungi SLB Surya Gemilang. Terus untuk strateginya apa ini Pak sama Budiah ya untuk memperluaskan lagi inilah penjualan atau mempromosikan hasil karya anak-anak SLB ini apa? Budiah atau Pak Kul? Saya dulu nanti dilengkapi. Kebetulan Budiah juga masuk dalam tim marketing ya. Jadi ada timnya sendiri. Ada manajemen terpisah dari SLB. Karena kami tidak mau pola manajemen yang nggak proporsional ya, nggak profesional, pasti tidak menghasilkan profesional. Kalau jadi memang dikelola dengan profesional semua ya. Iya, itu. Terus kemudian kami bangun jejaring. Jadi baik lewat pasar langit ya dengan media sosial itu lewat IG dan Facebook, TikTok ya. Alhamdulillah tim marketing kami juga pernah mendapatkan pendidikan digital marketing dari Unimus. Bentuk pengabdian dari Unimus itu dulu. Ini sebagai bekal modal tim marketing kami. Membangun jejaring, alhamdulillah kebetulan itu tugas kami ya. Nanti yang menindaklanjuti tim marketing. Tapi untuk dodok pintu misalnya kami harus hadir sendiri karena kebetulan banyak
kenalan kami, banyak kolega-kolega yang sudah berhasil ya. Seperti contoh dinas sosial di situ Pak Kadinasnya kebetulan salah satu pleno ya, ketua PDM di Muhammadiyah Kendal itu ada channel ya. Kemudian BKK Kendal, Pak Direkturnya dulu alumni dari salah satu panti di Wileri. Panti Muhammadiyah. Iya, Pak Muhofin ya, Muhofin itu juga, bahkan beliau begitu pesan batik langsung sudah jadi dari sini, dipakai langsung dipromosikan. Promosikan ke provinsi ya, provinsi. Kemudian inspektur daerah. Kemudian Pak Inspektur saat itu pernah berkunjung ke sini mendampingi ibu dalam rangka penyerahan bantuan mesin jahit. Setelah melihat aktivitas anak, akhirnya beliau pesan untuk seragam Inspektorat Kabupaten Kendal. Ini yang belum Pak Bupati kemarin. Mudah-mudahan Ibu Bupati, ini Bupati saya akan segera melakukan audiensi nanti. Salah satu upaya membangun jaringan. Tidak hanya Bupati Gubernur, kami sudah di ring 1, kami juga nanti akan audiensi dengan beliau Pak Gub. Tapi baju kami adalah forum SLB swasta Jawa Tengah. Tapi kepentingan Surya Gembang akan kami sampaikan di kesempatan yang baik itu. Jadi kami tidak malu walaupun minta-minta tanda kutip, tapi kan minta-minta untuk kemaslahatan. Iya, bukan untuk pribadi ya. Iya. Itu hanya saya ini alhamdulillah SLB sudah bisa kita estafetkan, ada generasi muda yang sudah sanggup ya. Saya bersyukur nanti di Bagaskara juga pengelola panti juga kami, ketua panti itu juga kami nanti juga ke depan tetap akan kami estafetkan karena ini wajib mentransformasikan tidak hanya teknologi tapi ilmu yang kadang-kadang tidak didapat di sekolah. Ilmu komunikasi, ilmu membangun silaturahmi itu kan kadang-kadang di kampus tidak didapatkan. Itu. Jadi mohon doanya, Mas, ini kami bisa terus berkhidmat ya dalam kegiatan sosial untuk anak-anak disabilitas yang ada di SLB Surya Gembang. Dan hari ini boleh saya ungkapkan terima kasih kami. Silahkan Pak. Ya, terima kasih kami yang pada Ketua Layismu PDM Kendal. Bagi kami ini bukan sekedar bentuk bantuan, tapi ini wujud perhatian Layis untuk membantu kami modal usaha Batik Bagaskara dan memberdayakan anak-anak yang mengerjakan batik. Karena tadi saya sampaikan modal SDM anak-anak sudah memiliki sertifikasi uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Kemenkraf. Ini dari Kemenkraf pusat. Jadi pelaksananya di Hotel Bintang 5 ya Mbak ya. Itu jadi berarti anak-anak itu sudah punya sertifikat uji kompetensi sudah diakui. Luar biasa. Iya, ada 2 sertifikat yang dimiliki anak-anak. Yang kedua dari Kementerian Tenaga Kerja. Ini yang menyelenggarakan BLK ya. Kendal. Cuman pelaksanaan ada di sini. Jadi kami ada 2 keuntungan. Satu kepada anak-anak yang menjalankan uji kompetensi, kedua anak lainnya ini jadi termotivasi ya, tertarik. Apalagi diberi seragam dari Kementerian Tenaga Kerja ya. Wah, ini menjadi daya tarik. Karena salah satu tugas kami adalah membangun rasa percaya diri anak. Nah, ini jadi dengan bantuan dari Kemenkraf dilaksanakan di Hotel Bintang itu kan kami membangun kepercayaan diri anak.
ini menjadi salah satu program kami. Itu. Ya. Ya mungkin itu Pak, bagaimana yang disampaikan dari Pak Kuncoro tadi ya. Mungkin ini juga menjadi ranahnya Layismu juga. Nah, tadi sudah kita berikan ya teman-teman bantuan modal untuk meningkatkan produktivitas batik Bagaskara ini. Kita berikan bantuan berupa modal UMKM senilai 10 juta rupiah. Ya. Semoga ini nanti menjadi berkah dan juga bermanfaat bagi SLB dan juga batik Bagaskara ke depannya. Amin. Nah, ini mungkin untuk closing statement Pak, mungkin ada pesan bagi sobat-sobat Layismu yang ada di rumah, mungkin bisa untuk membeli batik atau apa gitu, mungkin bisa disampaikan kepada sobat Layismu yang ada di rumah. Ya. Ya, terakhir saya mau izin ini untuk ibu bapak, sahabat Layismu PDM Kendal, khususnya pada umumnya khususnya di Sigulin yang berdekatan dengan lokasi amal usaha Muhammadiyah SLB Suryagulang. Kami sangat berharap pada khalayak luas ya untuk bisa memesan, membeli karya batik Bagaskara, karya anak kebutuhan khusus SLB Muhammadiyah Bilang. Karena Bapak Ibu sobat Layismu PDM Kendal tidak hanya sekedar membantu, tapi juga memberdayakan dan menghargai karya anak berkebutuhan khusus. Jadi pahalanya berlipat-lipat karena ada amal itu. Saya kira itu mungkin Bu Dian menambah untuk teman-teman yang ada di instansi-instansi terkait, monggo untuk memesan batik Bagaskara, bukan cuma membeli batik saja tapi juga membeli karya-karya anak difabel. Baik, terima kasih Pak Kuncoro dan Bu Dian untuk waktunya. Mohon maaf, ini kita dari Layismu sedikit mengganggu waktunya ini Mas. Begitu teman-teman, terima kasih sudah menonton channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.